Ya, itu sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, walaupun mungkin beban saya tidak seberat Mas Nadiem. Mas Nadiem kan sekarang kementerian dipecah jadi 3, nah sekarang jadi 3, jadi saya mengambil sepertiga dari bebannya Mas Nadiem. Tetapi yang saya kira disampaikan oleh masyarakat itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi, dan kami berusaha untuk bagaimana bisa memberikan jawaban, tentu tidak tergesa-gesa, karena semuanya harus dikaji secara seksama, karena ini menyangkut sesuatu yang sangat mendasar, dan Pak Prabowo juga berkali-kali menyampaikan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikan itu merupakan bagian penting dari usaha beliau untuk membangun bangsa Indonesia dan memiliki generasi emas di 2045. Karena itu saya berusaha untuk mendengar sebanyak mungkin, karena selama ini kan saya banyak ceramah. Jadi sekarang saatnya saya banyak mendengar, dan saya juga berusaha untuk memahami persoalan dari banyak sudut pandang, karena baru saja dilantik, aspirasinya sudah banyak sekali. Dan aspirasi itu juga ada yang memang bernada positif, ada juga yang bernada kritik, tapi semuanya saya baca, semua saya cermati, dan merubah kebijakan suatu pendidikan atau membuat kebijakan itu juga tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Karena kita tidak ingin kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan yang justru membuat pendidikan kita ini mundur. Haruslah kebijakan itu membuat pendidikan kita ini menjadi lebih baik. Soal pendidikan mundur, Pak, ini banyak keluhan yang masuk ke redaksi kami, Pak, di TV One, dan video-video ini juga sudah viral, Pak, di media sosial. Banyak anak-anak yang, mohon maaf ya, Pak, ya, tidak bisa membaca jam analog, nggak tahu singkatan PLN, nggak tahu singkatan MPR, DPR. Ditanya nama-nama menteri apalagi, Pak? Disuruh baca nggak bisa, Pak. Berhitung pun disuruh berhitung sulit. Apa yang salah menurut Pak Abdul Muti? Ya, tentu saja itu harus kita lihat secara sangat berhati-hati. Barangkali ini yang di video itu yang pas yang nggak bisa, pas yang bisa tidak di video gitu. Jadi ini kan harus kita lihat secara seksama gitu. Jadi jangan digeneralisasi bahwa murid-murid kita ini seperti itu semua gitu. Jadi karena itu maka kita melihatnya harus secara utuh, secara komprehensif, bahwa masih ada kelemahan dari sisi kemampuan literasi yang membaca dan menulis, yaitu memang kita akui. Kan itu kan riset-risetnya banyak, bahwa ada kelemahan kemampuan anak-anak kita dalam berhitung juga kita akui. Tetapi tentu saja kita tidak boleh kemudian terlalu melihat itu secara sangat sempit. Harus kita lihat masalahnya apa, akarnya di mana, bagaimana memperbaikinya. Karena itu memang ya seminggu jadi menteri ini rasanya sudah banyak sekali persoalan yang harus saya tangani gitu. Dari misalnya mohon maaf, Ibu Supriyani, nah, itu kan kasusnya juga muncul, kemudian itu baru selesai dilantik sudah ada kasus itu. Belanja masalahnya sudah banyak ya Pak ya? Iya, tapi juga bagi saya itu tantangan. Sehingga karena itu, alhamdulillah kita sudah bisa memberikan jawaban. Walaupun perlahan-lahan tentu semuanya harus bertahap, semuanya harus kita kaji dengan seksama. Sehingga karena itu ya, kepada teman-teman mahasiswa, para penonton TV One, kalau ada ide-ide silahkan disampaikan kepada kami. Bahkan juga kami terbuka untuk misalnya ya mendapatkan gagasan-gagasan yang mungkin out of the box. Karena kita juga perlu melihat persoalan ini tidak sebagai business as usual, tidak sebagai masalah yang biasa, dan kepada para insan pendidikan di Kementerian Pendidikan Menengah juga saya sampaikan, termasuk paradigma yang saya pakai untuk pelayanan di kementerian itu kan menjadikan kantor pendidikan dasar menengah itu sebagai rumah pendidikan dan pelayanan publik yang ramah. Ramah itu akronim dari responsif. Kemudian yang kedua itu kita berusaha untuk akuntabel, kemudian M-nya itu melayani, A yang berikutnya itu adaptif, dan H-nya itu harmonis. Ini yang coba kita bangun, sehingga birokrasi itu harus kita bangun, tapi jangan birokratis. Dan saya berusaha menanamkan dalam diri saya, mungkin menjadi menteri itu elit, tetapi tidak boleh elitis. Dan ini yang coba saya lakukan untuk bisa berbaur dengan semuanya, berbaur dengan masyarakat. Yang oleh karena itu maka siapapun jangan takut menyampaikan kritik. Berarti Pak, kebijakan zonasi apakah dihapuskan, dilanjutkan Pak? Itu pertanyaan publik. UN Pak, diadakan lagi atau enggak Pak? Itu sedang kita pelajari. Saya rencananya minggu-minggu depan ini akan mengundang Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia untuk menyampaikan masukan tentang zonasi, PPDB, dan berbagai penyelenggaraan pendidikan. Karena sekarang ini banyak hal dalam penyelenggaraan pendidikan itu memang dikelola bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota.
Misalnya penyelenggaraan SLTA itu kan dengan pemerintah provinsi. Pendidikan dasar, prasekolah ya, prasekolah itu ada TK dan ada kelompok bermain, SD SMP itu dengan pemerintah kabupaten kota. Ini tidak bisa kita selenggarakan sendiri, mungkin agak beda dengan Prof. Nazar yang top down. Nah kalau kami ini harus berbagi, sehingga kami juga harus tahu bagaimana sesungguhnya situasi yang ada di lapangan, dan kita semua juga tahu Indonesia ini juga sangat bervariasi. Masing-masing daerah itu juga punya tingkat ekonomi yang berbeda, punya kompleksitas masalah yang berbeda, sehingga tidak bisa masalah pendidikan Indonesia ini hanya dilihat dari Jakarta. Dan mohon maaf tidak bisa juga dilihat dengan hanya membaca buku atau membaca satu artikel di media massa. Karena kompleksitasnya sangat luar biasa. Dan saya mengalami betul ya, pengalaman saya di Muhammadiyah, di Majelis Pendidikan Dasar Menengah, di Muhammadiyah saja itu kompleksitas persoalannya juga luar biasa, apalagi Indonesia yang tidak hanya Muhammadiyah. Ada NU, ada Persis, ada teman-teman dari Katolik, dari Kristen, dari Taman Siswa, dan sebagainya. Itu harus kita lihat secara keseluruhan sebagai bagian dari tantangan persoalan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Oke, termasuk juga keinginan dari seorang Prabowo Subianto yang menginginkan pelajaran matematika nampaknya harus diajarkan sejak TK, Pak, katanya, Pak. Betul. Ya, dan itu yang memang sudah kami terima langsung pesan oleh Pak Presiden. Tapi jangan dibayangkan, pelajaran matematika untuk TK itu komputasi yang hitung-hitung itu Nah, itu saja. dia. Orang tuanya udah pada pusing semua ini. Iya, tambah pusing. Dan saya pernah dalam sebuah kesempatan saya tanya mahasiswa yang di salah satu stasiun TV, saya tanya, kenapa Anda tidak ngambil jurusan X gitu. Kemudian dia bilang, di situ alhamdulillah Pak tidak ada matematika gitu. Jadi bagi dia matematika itu momok. Nah, mungkin ada yang perlu kita perbaiki dari sini. Tapi dari sisi keilmuan, kenapa Pak Prabowo menekankan itu? Matematika itu tidak hanya berkaitan dengan hitung-menghitung yang sifatnya komputasi, tetapi berkaitan dengan membangun logika, berpikir kritis, kebersamaan, mengkontekstualisasikan apa yang kita pelajari dengan realitas kehidupan. Termasuk yang juga ditekankan, jangan takut juga kemudian ketika nanti di TK ada matematika, karena kita tetap mengambil prinsip, belajar di TK itu adalah bermain. Ya. Itu kuncinya, bermain sambil belajar. Jadi kalau misalnya kita buat konsep sederhana begini, TK matematika itu, di studio TV One ini ada 5 narasumber. 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung, ini matematika. Nah kemudian 2 orang narasumber itu sedang, atau misalnya begini, seorang narasumber berbicara, 4 narasumber mendengarkan, itu matematika. Ya. Ini siap-siap kalkulator gitu. Nggak usah, nanti akan ada tahu, sehingga nanti bisa dibuat bermain, anak-anak berdiri, kumpul, bermain kan, siapa namanya, misalnya Prof. Nazar, Pak Slamet, kemudian Pak Maman, kemudian Gus Sastro gitu, kemudian ngumpul, coba dihitung berapa orang, itu matematika. Ya. Jadi kalau di TK jangan kemudian langsung diajari hitung-hitungan yang simbol gitu, karena logiknya tidak masuk, sehingga nanti dia mengerti bagaimana pembagian itu. Misalnya, sesuai porsinya lah ya Pak ya. betul, misalnya Abdul Mukti punya roti 5, coba dihitung rotinya, coba roti 5 dibagi kepada 3 orang, jadinya berapa, itu matematika. Nah problem kita itu kan seringkali